Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru semesta. Baiklah malam ini kembali saya menyapa Anda melalui channel YouTube dan podcast saya ini. Malam hari ini saya ingin menyampaikan satu opini yang ada kaitannya dengan pemilu kada serentak se-Indonesia, ya. Pemilu kada serentak se-Indonesia. Apa itu? Jadi ini sebenarnya untuk kita semua, ya, untuk kita semua di seluruh negeri ini, semacam brainstorming atau apa kata yang pas, semacam pandangan atau sekilas kata yang perlu kita cermati atau pikirkan bersama menyongsong pemilu kada 2024 di tanah air ini. Apa itu? Jadi saya mengambil salah satu pandangan atau referensi dari seorang pakar pendidikan dari Brasil yang bernama Paulo Freire, ya. Dia di mana beliau itu membuat paradigma berpikir atau 3 pembagian paradigma berpikir. Yang pertama itu kesadaran magis, kemudian yang kedua kesadaran naif, dan yang ketiga menurut Freire itu kesadaran kritis. Nah, jadi 3 paradigma yang dibagi oleh Freire ini sebenarnya cukup pas kita gunakan sebagai pendekatan menyongsong pemilu kada 2024 ini, secara teknis lagi sebagai bekal kita menuju TPS masing-masing nantinya. Kenapa demikian? Karena era sekarang, era digital sekarang, tentunya memberikan tidak hanya manfaat kepada peradaban ini, tetapi juga dampak. Kalau berbicara manfaat, itu kecenderungannya positif, ada useful di sana. Kemudian kalau dampak, itu kecenderungannya negatif. Nah, di paradigma digital, di paradigma virtual, di paradigma kehidupan 5.0 ini, peradaban IT ini, hal yang namanya pencitraan, kemudian manipulasi data itu rentan sekali, atau bahasa IT-nya itu ada yang namanya hoax. Nah, jadi kita sebagai pemilih harus cermat betul mana hoax, mana upaya manipulasi, mana sesuatu yang merupakan polesan atau pencitraan bahasanya. Ini akan bisa mengecoh siapapun, terlebih mereka yang pemahamannya tentang data itu lemah, ya. Terlebih bagi mereka yang agak malas mencari tahu tentang satu fenomena atau satu kasus, bagaimana kebenarannya itu. Nah, tentunya paradigma yang berkembang sebagaimana saya sampaikan di atas akan sangat mempengaruhi mindset kita. Sehingga ketika kita menerima data yang keliru, maka bisa saja kita akan mengambil kesimpulan yang keliru pula. Nah, kembali lagi ke paradigma berpikir yang disampaikan oleh Paul Freire untuk pemilu kada ini. Maka tentunya saya pribadi beropini bahwa kita semua harus bisa mengambil atau memposisikan diri bagaimana caranya kita bisa pada titik kesadaran ketiga yang disampaikan oleh Paul Freire itu. Apa itu? Adalah kesadaran kritis. Jadi kesadaran kritis ini merupakan
kesadaran yang paling bagus dibandingkan dengan kesadaran magis dan kesadaran naif. Kenapa demikian? Karena kesadaran kritis ini berangkat dari apa yang namanya objek data itu. Jadi data yang kita tangkap dengan panca indera kita, kemudian kita olah di dalam memori pikiran kita yang di dalamnya ada wawasan-wawasan, pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian kita konfrontir dia dengan hal-hal yang berkaitan dengan informasi atau data itu. Sehingga di sana pikiran kita akan bisa menyimpulkan bahwa satu isu atau satu kasus kesimpulannya adalah A atau kesimpulannya adalah B atau kesimpulannya adalah C. Yang artinya simpulan yang akan kita dapatkan melalui brainstorming, olah pikir, analisis dan kajian kita masing-masing itu akan mendekati apa yang namanya kebenaran. Meskipun kalau kita gunakan referensi akidah, kitab-kitab spiritual, kebenaran itu hanya milik Tuhan. Tidak ada kebenaran yang mutlak di dalam kehidupan ini. Namun demikian, karena namanya manusia itu hidup bersosialisasi, makhluk sosial, maka hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia itu sendiri di dalam hubungan-hubungan sosialnya, dia perlu memperoleh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kebenaran itu sendiri. Nah, itu yang menjadi poin penting yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang dikatakan oleh Paul Freire dengan kesadaran kritis sangat penting kita dapatkan untuk memberikan penilaian kepada masing-masing paslon yang ada di daerah kita sendiri. Baik itu calon gubernur atau wakil gubernur, kemudian bisa juga calon bupati, wakil bupati, atau calon wali kota atau wakil wali kota di tempat kita masing-masing. Nah, kemudian saya akan menukik misalnya, dan ini bisa digunakan referensi oleh daerah lain. Izin sambil saya memberdayakan produk UMKM di Bali. Saya minum arak Bali dulu. Nah, produk UMKM biar laris di Bali, ya, biar masyarakat petani arak, pengrajin arak bisa eksis, ya. Nah, kembali lagi ke statement atau pernyataan saya tadi. Sangat penting untuk kita semua, kita masing-masing, kita secara personal memahami apa yang dikatakan oleh Paul Freire itu sebagai kesadaran kritis. Nah, sebagai contoh misalnya kami di Bali. Kami di Bali ada paslon gubernur itu ada 2 paslon. Kebetulan saya ada KTP saya ada di Jembrane, maka di Jembrane juga ada 2 paslon. Nah, keterkaitan dengan kesadaran kritis yang disampaikan oleh Paul Freire itu, saya sebagai pemilih di Bali punya hak pilih, maka saya harus berupaya maksimal untuk mencari tahu siapa kedua paslon ini, ya, yang di pemilihan gubernur Bali, karena saya punya hak pilih dan saya sebagai warga negara yang baik, sedapat mungkin menghindari yang namanya tidak memilih atau golput atau ke TPS mencoblos semua. Jadi saya harus memilih karena itu hak saya. Nah, ini adalah bagian dari kesadaran kritis. Dan sebenarnya banyak orang yang saya temukan di lapangan mengatakan, nah, saya tidak pernah ke TPS seperti pemilu sejak pemilu ada. Oke, itu pilihan. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa politik itu tidak bisa kita naifkan atau kita tidak bisa kerdilkan, karena politiklah dalam konteks politik yang makro, ya, karena ada politik mikro juga, ya. Konteks politik makro kebijakan umum itu, politiklah yang menentukan harga beras. Politiklah yang menentukan harga air kemasan. Politiklah yang menentukan harga BBM. Politiklah yang menentukan harga tiket pesawat. Politiklah yang menentukan biaya pendidikan.
politiklah yang menentukan biaya kesehatan. Sehingga tolong bagi siapa saja Anda yang masih berpikiran bahwa alergi politik, tidak mau ke TPS, hati-hati. Karena banyak dampak apabila Anda tidak ke TPS. Nah, jadi itu kembali saya stressing. Jadi untuk kasus Bali, saya punya 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Maka saya harus cari tahu bagaimana pertama track record mereka berdua. Dan bahkan bila perlu saya harus mempelajari, mencari tahu di mana dia lahir, bagaimana dia sekolah waktu SD, bagaimana dia sekolah waktu SMP, bagaimana dia sekolah waktu SMA, bagaimana keadaan ekonomi keluarganya dulu, di mana dia kuliah, apakah dia kuliah sungguh-sungguh atau kuliah-kuliahan. Kemudian bagaimana keluarganya, bagaimana background pekerjaannya, kemudian bagaimana komunikasinya di lingkungannya, apakah dia ada di dalam lingkaran desa adat di Bali, apakah dia aktif di desa adat di Bali, apakah, ya macam-macam lah. Jadi sedetail mungkin harus kita dapatkan CV, kurikulum vitae, semua paslon. Nah karena di Bali ada 2 paslon berarti 4 orang. Dan saya pribadi sampai dengan hari ini sudah memegang CV mereka semua, background mereka. Dan tentu saja hari ini saya sudah punya pilihan. Jadi karena saya berpikir tentang Bali ke depan, ya saya harus menentukan pilihan dia yang punya komitmen untuk memberikan eksistensi terutama kepada kehidupan masyarakat Bali, kebudayaan Bali. Itu pandangan saya pribadi, opini saya pribadi. Dan itu akan saya dapatkan dari track record mereka. Kinerja mereka sebelumnya. Itu. Jadi tidak bisa memilih pemimpin itu hanya didasari oleh joget-joget gemoy. Kemudian terbuai dengan pencitraan sosial media yang dipoles-poles. Tidak bisa. Dan ini sangat penting dipahami oleh semua pemilih, terutama mereka yang masuk kategori Gen Z, generasi X, generasi Z, milenial. Apalagi lebih dalam lagi kita menakar, kita buka wawasan kita, kenapa kita bisa hadir di Bali ini. Itu kalau bicara pendekatan sejarah ada 3 gerbong. Bali Mule, Bali Age, dan Bali Arya. Bagaimana kita ini bisa eksis sampai dengan hari ini. Itu yang menjadi catatan kritis kita. Jangan sampai harapan saya kepada pemilih-pemilih muda itu jangan terjebak seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak pada titik kesadaran kritis. Kita terjebak pada asupan-asupan pencitraan, goyang gemoy, ya, yang jauh dari substansi. Karena biasanya kalau sesuatu kampanye yang dipoles-poles dengan pencitraan, itu jauh keadaannya antara casing dengan substansi, antara casing dengan isi. Nah ini yang perlu kita cermati bersama khusus untuk kasus Bali. Nah silakan provinsi lain, Anda mungkin bisa mengambil poin-poin penting yang mungkin hampir mirip dengan Bali. Nah kemudian saya lanjutkan. Calon gubernur, calon bupati wali kota, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota. Untuk kasus Bali misalnya, kita harus pastikan mereka-mereka yang akan kita dorong, kita pilih ini betul-betul menomorsatukan eksistensi kebudayaan Bali, manusia Bali. Karena seperti cerita saya tadi, kita sudah 3 ada gerbong perpindahan masyarakat dari Jawa ke Bali atau dari luar Bali ke Bali ini. Masyarakat Bali Mule, masyarakat Bali Age, dan masyarakat Bali Arya. Jadi ini bisa menurut saya ini memang benteng terakhir orang Bali. Kalau kita bicara pendekatan sejarah yang saya sampaikan tadi. Tidak bisa kita hanya mementingkan diri sendiri untuk hal yang begitu besar tentang kebalian ini.
tentang Pulau Bali ini. Di mana di sini eksistensi budaya yang namanya Hindu Bali itu tumbuh dan berkembang. Dari peradaban Bali Mule, Bali Age, hingga Bali Arya, hingga Bali modern sekarang ini. Nah, hari ini juga, apalagi hari ini kita berada di peradaban virtual IT ini. Tidak hanya Bali ini bukan lagi di persimpangan jalan. Tapi bisa dikatakan Bali ini berada di perlimaan, bukan persimpangan jalan. Jadi di perlimaan, kalau ada lebih besar dari perlimaan, mungkin perenaman, perdelapanan. Seperti itu kita di Bali ini. Jadi ketika kita salah menentukan, bisa jadi kita akan tergerus. Mungkin saja seperti fenomena, mohon maaf saudara-saudara kita yang di Betawi tergerus dari Jakarta, ibu kota Jakarta, bergeser ke Depok, bergeser ke Tangerang, bergeser ke Serang. Apa kita mau seperti itu? Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Jadi, poin pentingnya pastikan kita, wawasan kita, pengetahuan kita berada pada titik kesadaran kritis. Kalaupun mungkin bahasa politik itu ada serangan fajar dan lain sebagainya. Opini saya, mohon maaf, terima saja. Justru kalau saya, si penerimanya itu kemungkinan besar tidak akan saya pilih. Karena saya ingin memberikan efek jerah. Bahwa politik itu tidak serta-merta harus Machiavelli. Ada antitesis Machiavelli itu Gandhi. Politik apa itu? Politik Gandhi. Tetapi memang kita tidak bisa pungkiri. Yang namanya berpolitik itu situasional. Kadangkala kita harus menggunakan politik Gandhi. Tapi kadangkala juga kita harus menggunakan politik Machiavelli. Nah, khusus untuk menentukan pemimpin kita di daerah, kita tidak bisa menggunakan politik Machiavelli. Karena disinilah kita hidup dan tumbuh. Kemudian anak-anak kita lahir, anak-anak kita tumbuh. Dan pasti besok cucu kita lahir dan tumbuh. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Poin penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema kesadaran kritis menyongsong Pilkada serentak 2024 di seluruh tanah air. Khususnya di Bali, kesadaran kritis itu poin penting yang harus kita gunakan untuk menyongsong atau untuk mencoblos ke TPS. Jangan sampai salah pilih, jangan terjebak. Apalagi nanti misalnya fenomena belimbing sayur kita ulangi, mungkin saja bisa hancur berantakan semuanya. Karena Bali ini adalah benteng terakhir Hindu yang karakteristiknya lekat dengan adat istiadat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam untuk kita semua, seluruh tanah air, semua pemilih. Terutama semua pemilih yang ada di Pulau Bali. Jadi mari kita tolak hal-hal yang berbau pencitraan, money politik, dan intimidasi tentunya. Jadi mari kita pastikan eksistensi budaya Bali itu bisa bertahan tidak hanya 20 tahun, tidak hanya 50 tahun, tapi sebagaimana yang sudah direncanakan. Bila perlu, Hindu Bali itu tetap menjadi tuan rumah di Pulau Bali ini dengan nafasnya adalah adat dan budaya. Salam dari Jembrana, Bali. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.